Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsih SPD, calon guru penggerak Angkatan 4, Kota Semarang, Jawa Tengah. Perkenalkan juga fasilitator kami, Dr. Andes Salamun NPD, pengawas Kota Lamongan, Jawa Timur. Dan pendamping praktik kami yaitu Ibu Putih Dayani SPD dari SMP Negeri 2 Kota Semarang, Jawa Tengah. Baik, kali ini kita akan melakukan praktik coaching demonstrasi kontekstual. Aktor coaching pada kali ini yaitu saya sebagai coach Sri Wahyuningsih SPD, unit kerja di SD Negeri Sendang Mulyo 02, jabatan yang betul adalah guru kelas 4. Lalu yang sebagai coachee Rafika Nuriafuri SPD, unit kerja di SD Negeri Sendang Mulyo 02, jabatan yang tepat adalah guru kelas 2. Baik, kasus yang dialami Ibu Rafika Nuriafuri adalah beliau memiliki masalah bahwa semenjak pembelajaran tatap muka aktif kembali, Bu Rafika Nuriafuri sangat gembira dalam menyambutnya. Demikian juga dengan murid-murid di sekolah. Mereka sangat antusias menyambut datangnya new normal dan kembali sekolah tatap muka 100%. Namun, Bu Rafika Nuriafuri merasa ada masalah saat proses pembelajaran karena rata-rata siswanya malas menulis dan membaca. Murid-murid malas untuk maju ke depan untuk membaca. Jika ada beberapa siswa yang mau tampil ke depan, maka kawan yang lainnya banyak yang membuli. Dianggap bahwa teman yang tampil tersebut mencari perhatian hingga membuat Bu Rafika Nuriafuri bingung di dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, lalu bagaimana solusi Bu Rafika Nuriafuri di dalam menyelesaikan masalah ini? Marilah perhatikan praktik coaching yang dilakukan oleh Bu Rafika Nuriafuri sebagai coachee dan Ibu Sri Wahyuningsih sebagai coach berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Ya, terima kasih. Maaf Bu Yuni mengganggu waktunya. Oh, enggak. Ini saya lagi santai kok. Enggak apa-apa, enggak masalah. Kelihatannya kok seperti ada masalah ya? Iya ini Bu, saya bingung. Nah, bingung kenapa ya? Bingung kenapa, Bu Vika? Gimana ya Bu caranya? Tentang anak-anak itu loh Bu. Oh, gitu ya. Masalahnya dengan anak-anak ya. Coba ini teman-teman kita laksanakan teknik stop. Jadi kita itu menenangkan pikiran kita, yaitu dengan cara tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Nanti ada sesuatu hal yang dapat kita rasakan. Seperti itu. Coba yuk kita praktek bersama yuk. Yuk kita 1, 2, 3. Tarik nafas, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas. Gimana rasanya sekarang? Alhamdulillah Bu, sudah agak tenang ya. Nah, Bu Vika, apa sih sebenarnya tujuan Bu Vika menyampaikan masalahnya Bu Vika dengan saya? Coba ceritakan masalah Bu Vika. Iya, apa yang Bu Vika rasakan? Ya, sebenarnya semenjak aktif PTN ini saya senang sekali ya Bu. Apalagi anak-anak itu sudah tatap muka 100%. Di satu sisi itu Bu, tapi di sisi lainnya itu saya merasa agak sedih juga karena beberapa siswa itu masih malas jika disuruh untuk membaca, menulis, apalagi untuk presentasi di depan kelas. Anak-anak itu masih agak kesulitan. Kita ngajar kelas berapa? Saya kelas 2. Oh, kelas iya. Oh begitu ya. Memangnya selama ini
metode pembelajaran apa? Selama ini saya itu memakai metode program basic learning ya. Saya pikir dengan metode ini anak-anak itu bisa lebih kritis dalam menghadapi masalah mereka. Bagus itu Bu. Lalu bagaimana hasil pembelajarannya yang Ibu lakukan dengan metode PBL itu? Ya, sebagian anak itu ada yang senang yang dalam pembelajaran itu, tapi sebagian lagi itu anak-anak itu masih ada yang kurang kurang bisa bisa mengikuti. Anak itu sibuk dengan dia ingin keluar, dia tidak mau fokus dalam pembelajaran itu. Terus anak-anak keluar masuk saat pembelajaran berlangsung, menurut Ibu apa kekuatan yang Ibu telah miliki saat ini dalam pembelajaran itu? Saya itu sudah menggunakan media pembelajaran audio, sudah menggunakan media pembelajaran visual, supaya anak-anak itu tertarik pada pembelajaran yang saya berikan. Tapi ya itu Bu, anak-anak itu masih aja ada yang kurang bisa fokus pada pembelajaran itu. Lalu apa media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran itu? Nah, Bu Vika, tentu selain mendesain media audio dan visual, tentu Ibu itu menguasai berbagai media pembelajaran lainnya. Boleh saya tahu itu apa? Saya juga menggunakan media audio visual juga Bu ya untuk media pembelajarannya. Gitu. Menurut Ibu apakah siswa Ibu itu senang dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan? Tidak semuanya ya, ada yang senang, ada yang mereka antusias dalam belajar, tapi ada juga yang anak-anaknya itu masih kurang bersemangat dalam belajar juga. Ya. Lalu bagaimana tanggapan mereka pada saat Ibu meminta siswa Ibu melaksanakan tugasnya? Gimana anak-anak itu? Ya kalau anak-anak yang suka atau yang senang dengan pembelajaran yang saya berikan, mereka antusias sekali Bu. Mereka langsung mengerjakan apa yang saya berikan. Kemudian nilai-nilainya pun juga bagus-bagus ya. Terus mau membaca juga. Iya, tapi ada sebagian juga, ada beberapa anak yang tidak mau membaca, tidak mau menulis, apalagi ketika saya suruh presentasi ke depan untuk menceritakan cerita yang saya berikan, itu anak-anak pada malu, tidak mau dengan inisiatif sendiri maju ke depan. Ya, menurut Ibu, ini mengapa ada siswa Ibu yang kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran? Padahal Ibu itu sudah berusaha menggunakan berbagai media pembelajaran, baik audio maupun visual itu. Iya Bu, sepertinya tidak semua siswa ya yang tertarik pada setiap pembelajaran itu. Walaupun saya telah menggunakan berbagai media pembelajaran baik audio maupun visualnya. Lalu menurut Ibu, apakah siswa di kelas itu memiliki bakat, minat yang sama? Karena menurut saya setiap anak itu memiliki bakat, minat yang berbeda-beda. Nah, jadi dari masing-masing itu kan anak kan memiliki bakat dan minat yang berbeda. Nanti Ibu itu bisa melakukan pemetaan. Jadi kita melakukan pemetaan dulu sebelum melakukan pembelajaran, itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita memeta-metakan siswa profil belajarnya. Nah, misalkan yang suka dengan audio siapa, kemudian yang suka visual siapa, kemudian yang suka dengan kinestetik siapa. Nah, seperti itu kita akan menerapkan konsep kompetensi sosial dan emosional, sehingga dengan demikian akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada anak. Seperti itu Bu. Itu benar sekali itu tadi ya Bu Yuni ya, karena setiap anak itu memiliki karakteristik dan keunikan sendiri-sendiri ya. Jadi kepandaiannya pun juga berbeda-beda, tingkat kematangannya. Jadi pembelajaran yang saya terapkan saat proses pembelajaran itu masih ada yang anak-anak yang malas atau kurang bersemangat, kurang percaya diri ya intinya ya. Jika untuk membaca. Iya.
Ya, lantas apakah Ibu sudah melakukan pemetaan terhadap siswa di kelas Ibu? Sejauh ini belum Bu, karena sebelumnya saya belum begitu paham. Namun setelah saya mendapatkan penjelasan dari Bu Yuni, saya sudah mulai paham dan ingin melakukannya ya, agar pembelajaran yang saya lakukan itu dapat lebih baik lagi dan bisa berpihak pada anak sesuai dengan harapan mereka. Iya. Juga harapan saya juga. Oh, iya. Oh, dari masalah yang Ibu hadapi, sekarang hal apa yang Ibu Vika lakukan ke depannya? Lalu upaya apa agar anak-anak itu mau membaca? Rencananya semester depan nanti saya akan membuat melakukan pemetaan terhadap anak seperti yang tadi Bu Yuni jelaskan tadi kepada saya akan melakukan pemetaan terhadap siswa yang agar memudahkan saya itu nanti dalam memberikan pembelajaran kepada mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka ya, dan mungkin bisa saja nanti saya akan memberikan tambahan pelajaran kepada siswa yang belum lancar dalam membaca. Menurut Ibu, jika Ibu melakukan pemetaan terhadap siswa Ibu dan tambahan pelajaran, apakah siswa Ibu itu akan semangat dalam belajar ya? Ya, saya harapannya seperti itu Bu. Tentu saja harapan saya anak bisa semangat dalam belajar ya, karena mereka nantinya akan mengikuti pelajaran ya sesuai dengan kesiapan belajar anak itu, dan akan mereka juga akan belajar untuk percaya diri dalam mempresentasikan pelajaran atau hasil karya mereka sesuai dengan bakat dan minat anak-anak sendiri. Lalu apa yang akan Ibu Vika lakukan di awal ajaran baru nanti agar pembelajaran yang siswa Ibu di awal ajaran baru itu bisa terlaksana begitu? Ya, saya itu akan berusaha untuk melakukan pemetaan terhadap siswa yang saya didik nanti ya, akan saya bagi menjadi beberapa kelompok ya, kelompok belajar sesuai dengan profil belajar mereka ya, sesuai dengan minat, bakat mereka serta kesiapan belajar mereka, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada anak didik ya. Bagus Bu. Baiklah Bu Vika, apa rencana Ibu setelah Ibu melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan pada siswa sesuai bakat minatnya, kemudian dapat mengikuti pembelajaran Ibu dengan penuh semangat? Itu apa? Saya akan melakukan mindfulness ya Bu, agar bisa ya lebih semangat lagi dan dapat menyadari sepenuhnya dengan apa yang saya terapkan pada anak didik saya, sehingga saya dapat bersemangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran atau lebih kreatif lagi dalam menyiapkan media pembelajaran yang inovatif ya, agar terwujud merdeka belajar sehingga anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar. Iya, alhamdulillah saya setuju sekali dengan Bu Vika. Jadi Bu Vika bisa sering-sering melakukan mindfulness agar Bu Vika itu lebih semangat lagi di dalam melakukan pembelajaran, kemudian yakin dan dengan kekuatan yang Ibu miliki nanti akan membawa perubahan pada setiap pembelajaran di kelas itu. Insya Allah ya Bu, minta doanya semoga saya bisa menerapkan bersama siswa-siswa saya dan mereka kembali bersemangat, dan yang tadinya malas bisa kembali bersemangat lagi dalam berlatih membacanya biar supaya lancar ke depannya. Iya, amin 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 ya rabbal alamin. Semoga Bu Vika sukses selalu. Kabari saya jika ada siswa Ibu yang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, dan Ibu setelah itu Ibu dapat melakukan pemetaan pembelajaran sesuai bakat minatnya tadi di awal semester nanti ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Yuni atas waktunya. Saya pamit dulu undur diri ini karena masih ada tugas yang lainnya Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni ya. Saya juga terima kasih sudah Bu Vika sudah sharing-sharing, sudah menyampaikan unek-uneknya atau masalahnya. Semoga ini menjadi titik temu atau solusi yang baik buat kita dan sukses
sukses selalu. Amin, Semangat selalu. amin. Terima kasih Bu Yuni. Demikian tadi praktik coaching dengan rekan sejawat di sekolah kami. Ibu Vika mengalami masalah mengenai membaca dan menulis untuk muridnya. Nah, di dalam praktik coaching kita tidak terlepas dengan yang namanya teknik tirta. Di dalam coaching harus ada tujuan umum, lalu identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, dalam praktik coaching juga terdapat yang namanya istilah GROW, yaitu goal atau tujuan, dan reality atau realitas. Lalu yang ketiga adalah option atau opsi atau pilihan, dan will adalah keinginan atau komitmen. Jadi istilah tirta dan grow itu sebetulnya sama saja, hanya memiliki sedikit perbedaan di dalam bahasa. Namun di dalam rambu-rambu grow dan tirta adalah sama, yaitu terdapatnya tujuan, lalu yang kedua identitas atau realitas, lalu yang ketiga pilihan atau rencana aksi nyata, dan yang keempat adalah tanggung jawab atau keinginan dan komitmen apa yang hendak dilakukan oleh coach di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Demikian dari saya, semoga dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu seluruh Indonesia Raya, sehingga Bapak Ibu dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah terkait dengan pembelajaran. Mari kita dapat melakukan praktik coaching kepada rekan sejawat di sekolahnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.